Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baun dari Tonang, tuan rumah di Bincang Tonang. Seperti janji saya tadi bahwasanya di Bincang Tonang kita akan menghadirkan 10 orang tenaga medis Kota Padang Sidimpuan yang terancam dipecat dan gajinya masih dalam status ditahan. Telah hadir di studio Bincang Tonang di Rumah Kreasi SKT lantai 2. Ada kuasa hukum dari ke-10 tenaga medis tersebut. Hadir Bapak Hadi Alamsyah Harahap SH. Hadir juga sebagai praktisi hukum yang akan menjadi komentator penyeimbang kita sore ini. Ada Reza Nasution. Selamat sore. Assalamualaikum semua. Kita akan coba berbincang dengan mereka seputar isu 10 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan terancam dipecat. Kita mulai dari kuasa hukum mereka. Hadir Bapak Hadi Alamsyah Harahap. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama dapat berjumpa kembali di rumah SKT Soko Kreatif Talenta yang disponsori oleh Bang Baun dari Tonang. Dan tidak lupa salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita butuhkan syafaatnya di hari kemudian. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Baun dari Tonang yang sudah meluangkan waktunya untuk memanggil kami, mengundang kami untuk wawancara pada sore hari ini. Walaupun sudah sedikit lelah, badan sudah dikucuri oleh keringat karena dari tadi pagi Bang Baun dan juga kita semua yang ada di sini, tepatnya kurang lebih pukul 9.30 kita menghadiri panggilan dari pihak Polres Padang Sidimpuan, yaitu unit tipikor, memanggil kita untuk mengambil keterangan klien saya, adik-adik THL yang 10 orang, dan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mulai dari proses pemeriksaan tadi di Polres itu ada 7 orang Bang Bo, dari 10 orang. Dikarenakan adik-adik yang 3 orang lagi berhalangan, mungkin lagi ada kondisi kesehatan yang kurang stabil seperti itu. Di sini perlu kami sampaikan kepada kita semua dan umumnya kepada seluruh warga Kota Padang Sidimpuan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan, pada khususnya pihak Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Saya kuasa hukum dari adik-adik THL yang kita duga honor mereka selama 3 bulan tidak dibayarkan, dan itu tertahan entah di mana dan entah siapa yang menahan, atas dasar apa kita belum jelas. Makanya kita jalani proses hukum. Jadi intinya Bang Baun, inilah mereka adik-adik yang pada saat ini hati mereka, keadaan mereka memanggil saya untuk aktif mendampingi mereka melakukan pembelaan baik hukum. Itu dari proses jalur hukum, baik itu nanti apabila tidak tertutup kemungkinan proses mediasi, kita siap mendampinginya. Dan kita sangat menyayangkan dalam hal ini kejadian yang terjadi di wilayah Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan sekali di
di saat kita Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan sudah memakai tenaga harian lepas ini, tenaga, waktu dan pikiran adik-adik ini, apalagi di tengah kondisi darurat COVID di Kota Padang Sidimpuan, kita sangat menyayangkan adik-adik ini dilantarkan. Padahal kita pun tahu, publik tahu, mereka lah pioner gerbangnya. Iya, yang berhadapan, yang langsung bersentuhan mengurus darurat COVID di Sidimpuan pada khususnya seperti itu. Dan masih ada upaya dan niat dari pihak Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan tidak memberikan hak untuk menelantarkan mereka. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih. Baik Pak Adi, sejauh ini kira-kira upaya hukum yang sudah dilalui sudah sejauh mana? Intinya upaya hukum beberapa hari yang lewat kita sudah membuat laporan ke Polres Padang Sidimpuan dan langsung ditangani oleh unit Tipikor. Iya. Dan proses pertamanya hari ini klien saya dipanggil untuk memberikan keterangan seputar laporan kami beberapa hari yang lalu dengan dugaan penggelapan gaji honorer sebanyak 10 orang per 3 bulan 1 orang. Berarti berkisar satu orangnya 2.550.000 sampai sebegitu. Ya. Ya. Mungkin yang mewakili ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Hadi sebagai kuasa hukumnya, mungkin diantara kawan-kawan sebagai orang yang saat ini kondisinya enaknya ngomongnya seperti apa Pak ya, diduga akan diberhentikan dari status THL di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Mungkin yang mewakili ada yang bisa menyuarakan sedikit cerita tentang peristiwa ini sebelum nanti dicoba diperjelas kembali oleh Pak Hadi. Ada yang bisa kira-kira bersuara? Iya, didekatkan saja. Seorang tenaga medis yang berstatus THL di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan, coba kita minta penjelasannya seputar kronologi dari isu pemecatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Sebut nama boleh Pak? Boleh. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan dari teman-teman saya yang 10 THL. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arthur yang telah mengundang kami. Iya. Saya di sini ingin menyampaikan pada tanggal 30 Maret kami dipanggil oleh Wadir Keuangan dan Administrasi di ruangannya. Itu sekitar pukul 3 sore. Dan di sana Bapak itu membilang pada surat tanggal 24 Maret kami katanya dilakukan pemecatan. Tanggal berapa? 24 Maret. 24 Maret. Sebanyak berapa orang itu? 10 orang. 10 orang. Katanya kami di situ dipecat dan gaji kami tidak dibayarkan. Dan jika kami ingin bekerja, kami kembali jadi TKS. Dia bilang seperti itu kepada kami. Bentuk dokumen, kira-kira bentuk SK penugasan kita ada? Ada. Dari pihak direktur langsung yang mengeskakan kita direktur. Itu bentuk kerjasama atau langsung surat perintah kerja? Surat kerja. Oh, seperti itu ya. Boleh diperjelas Pak Adi? Seperti ini kira-kira bentuk dokumennya ya. Jadi per tanggal 24 Maret oleh Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan, saudara-saudari, dinyatakan sudah tidak lagi bahagian dari Rumah Sakit Umum tersebut. Nah, pasca tanggal 24 Maret, apa kira-kira tindakan yang Anda buat? Jadi dia bilang mulai besok kami tidak bekerja. Dan itu Anda iakan? Kami hanya dia. Saya masih bertanya, Pak, kenapa saya sudah gajian dari bulan 9? Kenapa baru ini surat itu diumumkan kepada kami? Kami bilang begitu. Saya bilang begitu, Pak. Yang 10 orang tanpa memotong ya. Yang 10 orang siapa-siapa saja?
selain yang berhadir hari ini? Hadir semua cuma 3 orang. Yang 3 orang itu tugasnya sebagai apa? Perawat COVID bidan. Perawat COVID bidan. Itu saya dengar ceritanya merupakan oknum yang membawa PDP 01. Satu supir, satu ambulans. 2 perawat. Per tanggal 24 mereka sudah berstatus bukan bahagian dari rumah sakit umum. Menurut wadir ya Pak. Menurut wakil direktur. Iya. Artinya ini merupakan, ini mungkin masukan juga referensi untuk Pak kuasa hukum. Mereka melakukan perjalanan itu tanggal 02 kalau saya tidak silap. PDP 01. Artinya ketika dia melakukan perjalanan dinas dan tugas sebagai paramedis, dia sudah tidak bahagian dari rumah sakit. Tapi kami tidak menjalankan, kami tetap bekerja seperti biasa karena direktur mengatakan kami masih tetap bekerja. Seperti itu. Karena bukan direktur yang melakukan pemecatan, kami juga punya SK. Makanya kami tetap bekerja. Di SK sampai tanggal berapa di situ dibuat? Itu 1 tahun. Berlakunya 1 tahun, Pak. Berlaku 1 tahun. Sampai dengan Desember 2020. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan bisa menyaksikan siaran kami ini. Demikian juga dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Kami berharap siaran langsung kami ini menjadi referensi dalam membuat keputusan selanjutnya. Terus dilanjut. Kemudian kemarin saya bertanyakan, Ya. saya udah pernah gajian kenapa baru ini dibuat? Dikatakan si Suradi itu saya bilang, Pak Wadi mengatakan gak mungkin kamu kembalikan gaji kamu lagi ke APBD. Saya juga bakalan sulit mengembalikannya katanya. Seperti itu. Iya. Jadi kami sudah membaca isi surat tanggal 24 Maret itu. Iya. Di situ isinya tidak di situ untuk melaksanakan tertib administrasi pengangkatan pegawai non PNS baik untuk penggantian maupun untuk penambahan di lingkungan rumah sakit umum daerah Kota Padang Sidimpuan diminta kepada saudara agar terlebih dahulu meminta izin kepada Wali Kota Padang Sidimpuan. Jika sumber daya aparatur sangat dibutuhkan di RSUD, saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota Padang Sidimpuan. Permohonan tersebut harus disertai analisis beban kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan yang kami bingung berdasarkan surat itu kan tidak ada kata pemecatan dan gaji kami ditahan. Itu yang membuat kami Kontroversi jadinya, informasinya ini artinya tidak pasti ya. Baik, jadi terus sampai akhirnya menyimpulkan diri untuk membuat kuasa kepada Pak Hadi Alamsa seperti itu ya, untuk membuat tindakan hukum. Iya. Karena kami hanya ingin menuntut hak kami. Menuntut hak normatif kalian dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Dan kami bisa tetap bekerja seperti biasa. Iya, terima kasih penjelasannya. Kita kembali ke Pak Hadi Alamsa sebagai kuasa hukum. Anda melihat fenomena ini seperti apa dalam kacamata hukum? Intinya seperti ini, Bang Baun. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan memanggil, ini singkat ceritanya, memanggil adik-adik THL ini, Iya. dan menyampaikan secara lisan. Iya. Berdasarkan surat Wali Kota pertanggal 24 Maret 2020. Iya, iya. Beliau menyimpulkan kalian yang 10 orang tidak lagi bekerja, tidak lagi tidak akan Berstatus. dipakai lagi untuk tenaga harian lepas di wilayah Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Dan yang membuat kita lucu, intinya ada suratnya ini, Pak Baun, surat dari yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan. Ya. Yang berisikan tolong dibacakan, Pak. Yang berisikan yang dibacakan Adinda tadi, untuk kita coba pahami ya, bahasa redaksi bahasa surat edaran Wali Kota ini. Itu boleh dipublis nggak? Boleh, Iya. tidak masalah. Untuk melaksanakan tertib administrasi, tolong kita camkan bersama, kita teliti bersama, kita telaah bersama kemana arah isi daripada surat edaran Wali Kota per tanggal 24 Maret 2020. Untuk pelaksanaan tertib administrasi, pengangkatan pegawai non PNS baik untuk menggantikan maupun untuk penambahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Diminta kepada saudara agar terlebih dahulu meminta izin kepada Wali Kota Padang Sidimpuan.
Intinya di sini dari paragraf pertama ini bisa kita simpulkan, Wali Kota Padang Sidimpuan menghimbau kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan, yang pada hakikatnya Direktur Rumah Sakit Kota Padang Sidimpuan, untuk tidak membuat pergantian di tenaga non PNS yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum, tidak membuat pergantian ataupun penambahan. Kan seperti itu, Bang. Itu yang pemahaman Anda tentang redaksi itu. Seterusnya? Terus alinea kedua, jika sumber daya aparatur yang sangat dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan, saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota Padang Sidimpuan. Permohonan tersebut harus disertai analis beban kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Intinya, di alinea kedua, Wali Kota Padang Sidimpuan menghimbau kepada Direktur Rumah Sakit Kota Padang Sidimpuan, apabila Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan masih membutuhkan tenaga medis, tolong disampaikan dulu kepada Wali Kota Padang Sidimpuan. Seperti itu. Dan dibarengi dengan permohonan itu dibarengi dengan analis beban kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kan seperti itu, Bang. Intinya di sini tidak ada satu poin pun yang menunjukkan bahwasanya surat edaran Wali Kota pertanggal 24 Maret ini mengarah ke mereka yang 10 orang. Penonaktifan mereka yang 10 orang. Sementara mereka SK-nya ini ada surat kerja mereka, surat perjanjian kerja artinya Januari 2020. Dari kronologi yang Bapak sampaikan, artinya Bapak menduga bahwasanya surat edaran ini lahir pasca kejadian pemanggilan mereka yang 10 orang. Bukan pra. Bukan. Pasca. Oke, merujuk ke status Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan, sebelum nanti kita masuk ke Pak Reza sebagai praktisi hukum, komentator penyeimbang kita sore ini, merujuk ke status Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Bukankah itu badan layanan umum daerah? Yang bersifat mereka memiliki hak dan kapasitas untuk mengelola keuangan sendiri. Intervensi dari kepala daerah, menurut kacamata Anda dari kuasa hukum seperti apa? Intinya menurut kacamata saya, itu intervensi Wali Kota Padang Sidimpuan sebagai kepala daerah dalam proses peraturan yang ada di internal Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Bukan yang saya tanyakan tadi. Mereka yang dipanggil oleh wakil direktur menurut pemaparan hari ini tadi adalah surat edaran ini muncul pasca pemanggilan mereka ke ruangan wakil direktur yang menyatakan mereka sudah tidak lagi berstatus THL. Beda THL dengan TKS apa sebetulnya? Ada yang bisa jelaskan? Bisa dikuatkan suaranya. Tenaga kerja sukarela itu TKS. Dibebankan kepada anggaran daerah. Kalau TKS dia bersifat fee dari BPJS seperti itu. Yang mau saya tanyakan tadi, ini masalah pengelolaan keuangan. Artinya badan layanan umum semisal Rumah Sakit Daerah Kota Padang Sidimpuan harusnya bisa mandiri mengelola keuangannya sendiri. Nah, dengan masuknya edaran ini tidak simpang siur menurut Anda sebagai kuasa hukum? Intinya seperti ini, Bang. Surat edaran Wali Kota pertanggal 24 Maret ini hanya kita harus bisa memahami isi dan makna dari surat ini, hanya menghimbau kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan untuk lebih bijak lagi membuat pengaturan dalam perekrutan ataupun penggantian. Itu termasuk salah satu himbauan atau perintah menurut Anda? Ini hanya sebatas himbauan. Kapasitas wali kota sendiri untuk masuk ke ranah itu ada? Kalau menurut saya sih secara ilmu yang saya ketahui,
itu wali kota Padang Sidimpuan itu ada ranahnya ke sana, tapi walaupun dia pada layanan umum. Iya, tapi hanya sebagai pemantau ataupun apa namanya. Ini sudah masuk proses manajerial menurut saya dari redaksi tadi. Intinya seperti ini Bang, surat yang dilayangkan wali kota ini himbauan. Mengingat mungkin situasi dan kondisi rumah sakit umum sesuai dengan laporan dari pihak rumah sakit ke wali kota Padang Sidimpuan sebagai kepala daerah. Dan menimbang ini, mungkin wali kota mengeluarkan surat edaran seperti ini. Intinya menurut saya surat ini tidak ada salahnya. Ini tidak melangkahi metode kalau menurut saya, tapi intinya internal dalam hal ini wadir Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan kurang bisa mencerna dan memahami isi daripada surat edaran wali kota tersebut per tanggal 24 Maret yang diduga surat tersebut terbit pasca pemanggilan tersebut. Iya. Masuk beberapa sebelum masuk ke Pak Reza, Pak Reza, masuk beberapa komentar dari netizen warganet. Saripudin Oloan Simbolon maju terus ada Muhammad Arif Harahap, so masih saja Pak Hadi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan sama wali kotanya, itu syarat saya katanya. Masuk dari Bang Adnan Buyung, tapi katanya sudah dibatalkan oleh wali kota Padang Sidimpuan tentang SK. Itu dari Bang Adnan Buyung Lubis. Masuk pertanyaan untuk si adik tadi yang kasih komen dari Bang Ganti Tua Siregar. Ada pertanyaan, adik-adik ini sebagai perawat atau bidan? Ada yang perawat, ada yang bidan. Bang Ganti Tua, status mereka ada yang perawat, ada yang bidan. Mungkin bisa menambah referensi berpikir bagi kita semua. Itulah status mereka. Dari Eri Suryadi Harahap, katakan yang benar itu walau pahit. Yang batil akan musnah oleh yang hak dan segala macam. Terus perjuangkan hak-hak yang terzolimi. Apa sebetulnya hak-hak prioritas yang ingin Pak Hadi perjuangkan? Ya, terima kasih kembali Bang. Intinya saya pribadi siap bergabung membantu adik-adik yang kalau kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu di saat kita memakai keringat seseorang, bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Intinya prioritas yang ingin saya perjuangkan yang paling utama adik-adik ini, apalagi di saat seperti ini. Pemko Padang Sidimpuan, masyarakat Padang Sidimpuan pada umumnya membutuhkan mereka dalam situasi COVID seperti ini. Ini sudah darurat COVID loh. Sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan oleh wali kota Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan sudah masuk kategori darurat COVID. Seperti itu. Iya. Yang kita sayangkan itu udah ada beberapa minggu yang lewat ya kalau tidak salah. Oh iya. Wali kota Padang Sidimpuan menyatakan Sidimpuan sudah darurat COVID. Iya. Dan yang kita sayangkan di saat seperti ini masyarakat sangat mengharapkan tenaga, pikiran. Saya dan kawan-kawan lain di luar sana mungkin sependapat dengan Anda mengatakan bahwasanya mereka hari ini sangat dibutuhkan. Yang saya maksudkan tadi, hak-hak normatif yang ingin Bapak bela sebetulnya tentang mereka apa? Yang pertama seperti ini Bang. Hak mereka, honor mereka, hasil keringat mereka yang seharusnya mereka dapatkan, mereka terima. Dan itu dibayarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Kita tidak bisa menyimpulkan sekarang duit itu, gaji itu setelah direkomendasikan oleh direktur rumah sakit, berhentinya di mana? Apakah bisa diduga? Apakah ini di tangan bendahara rumah item sakit? yang Anda laporkan ke Polres Kota Padang Sidimpuan masalah gaji ini item apa? Ya, Bang. Tindakan korupsi atau bagaimana? Penggelapan Bang. Penggelapan. Intinya di saat penggajian mereka kan diambil dari APBD Bang. Setelah dicairkan, ditandatangani pencairan penggajiannya oleh direktur rumah sakit. Itu kalau saya tidak salah ada berkisar 181 tenaga harian lepas ya di Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Direktur rumah sakit menandatangani pencairan gaji tenaga harian lepas 181 orang.
Iya, seperti itu. Dan itu sudah cair ke tangan bendahara Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Tapi permasalahannya klien saya yang 10 orang. Iya. Gaji mereka yang 3 bulan yang sudah ditandatangani pencairan jolly direktur tidak sampai ke tangan mereka. Iya, seperti itu. Itu yang kita kesalkan, itu yang sedang diperjuangkan. Iya. Kita tahan dulu sebentar Pak Hadi. Iya. Kawan-kawan lain juga kita tahan sebentar. Ada kasus di Kota Padang Sidimpuan yang tersugesti seperti gunung es, terlihat begitu menggoda pada permukaan tapi begitu menantang pada dasarnya. Turut hadir bersama kita petang ini seorang praktisi hukum, Bapak Reja Nasution. Kita coba berbincang. Tanggapan Anda sendiri sebagai praktisi hukum melihat fenomena yang terjadi dengan 10 tenaga medis Kota Padang Sidimpuan. Atau sebelumnya perkenalkan diri dulu, mungkin banyak dari kawan-kawan yang belum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Sampenas. Dikuatkan Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak ataupun Bang Baun tadi sebagai moderator dalam acara Bincang Tonang. Yang pertama, menyikapi terkait persoalan THL yang saat ini lagi hangat-hangatnya dibahas di media sosial khususnya Kota Padang Sidimpuan. Dan sesuai dengan tema kita sore hari ini, di tengah COVID-19, THL terancam dipecat dan gajinya tidak diberikan. Yang pertama yang harus kita sadari adalah berbicara tentang THL, tentunya kita tidak lepas dari dasar hukum. Iya, menurut saya Pak. Dasar hukum artinya keberadaan THL di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan khususnya memang sangat dibutuhkan. Iya. Karena keberadaan THL ini sangat mempengaruhi untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan di rumah sakit umum itu sendiri. Iya. Namun persoalan THL menurut saya seperti ini. Persoalan THL bagi saya ini bukan merupakan sebuah persoalan baru Bang, khususnya di Kota Padang Sidimpuan. Namun di berbagai daerah di Indonesia persoalan THL ini merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks, sangat dibincangkan. Nah, mengapa demikian? Karena memang sampai saat ini yang saya ketahui belum ada regulasi ataupun dasar hukum yang jelas yang mengatur secara tegas tentang keberadaan ataupun tentang rekrutmen THL di satu instansi pemerintahan, baik itu yang dia bersifat BLUD ataupun OPD lainnya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Nah, terkait persoalan tema kita sore hari ini, saya melihat terjadi sebuah kekosongan hukum. Artinya kalau kita mendengar tadi cerita dari kawan-kawan kita yang berstatus THL, mereka diikat dengan sebuah perjanjian kontrak. Iya. Mereka diikat dengan sebuah perjanjian kontrak yang batas waktunya ditentukan. Itu juga dengan persyaratan lain. Iya. Nah, saya juga melihat tadi sekilas di perjanjian kontrak tersebut bahwasanya gaji yang diterima oleh THL ini yaitu bersumber dari APBD, sangat berbeda dengan yang statusnya TKS. Nah, terkait masalah persoalan gaji, artinya begini, saya melihat dalam persoalan ini kita juga tidak tahu secara pasti
kira-kira apa penyebab secara keseluruhan, apa penyebab kawan-kawan TL kita tadi itu diberhentikan untuk sementara. Tanpa memutus Pak Reza, sesuai penjelasan dari adik kita tadi, keterangan dari wakil direktur seperti apa? Alasan dia mengatakan bahwasanya Anda sudah tidak lagi bagian dari rumah sakit umum. Alasannya berdasarkan surat tanggal 24 Maret itu, Pak. Berdasarkan? Iya. Makanya kami bingung isi surat sama yang Alasan dari surat itu sendiri disampaikan oleh Pak Wali tadi seperti apa, Pak Hadi? Gimana, Pak? Alasan dari Pak Wali untuk pengurangan tersebut apa tadi? Masalah keuangan atau seperti apa? Di sini tidak ada dibahas masalah pengurangan. Mungkin Pak Reza juga bisa melihat bahasa surat dari Wali Kota pertanggal 24 Maret ini mengatakan untuk melaksanakan tertib administrasi pengangkatan pegawai non PNS baik untuk penggantian maupun untuk penambahan di lingkup rumah sakit umum Kota Padang Sidimpuan diminta kepada saudara agar terlebih dahulu minta izin kepada Wali Kota Padang Sidimpuan. Di sini tidak ada bahasa pengurangan ataupun penambahan. Oh, seperti itu. Ya. Jadi itu tadi pemahaman dari kuasa hukum yang 10 orang, Pak. Jadi kalau menurut saya seperti ini, terkait masalah alasan yang disampaikan secara lisan oleh wakil direktur rumah sakit di daerah Kota Padang Sidimpuan yang merujuk kepada surat edaran ini, ya kalau menurut saya secara hukum itu tidak berkekuatan. Itu yang pertama. Akan tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sampai saat ini memang seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya perekrutan THL kita kalau membahas THL kita harus bahas dari awal dulu. Bahas dari awal, artinya kita bahas mulai dari regulasi, terus sistem yang digunakan untuk merekrut, sampailah dia nanti ke masalah gaji dan terus kepada pemutusan hubungan. Karena memang mereka di sini diikat dengan kontrak. Artinya kontrak ini kan berlaku selama 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Nah, terus selanjutnya persoalan dasar yang seperti saya sampaikan tadi. Sampai saat ini kan saya belum melihat adanya sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur secara tegas dan memberi jaminan kepada setiap THL yang direkrut di lingkungan instansi pemerintahan. Inilah kekosongan hukum tadi. Artinya, ketika satu instansi, katakanlah OPD, beberapa OPD atau bahkan keseluruhan OPD yang ada di birokrasi pemerintahan melakukan rekrutmen THL karena mungkin mempertimbangkan kebutuhan dan mempertimbangkan anggaran, kesiapan anggaran. Mereka melakukan ini dengan kebijakan. Saya potong sedikit. Jadi menurut Anda pada sore hari ini pemerintah Kota Padang Sidimpuan masih memiliki kekosongan hukum, artinya minim dasar hukum dalam pengangkatan TKS dan THL. Seperti itu. Jadi seperti ini, Bang. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah Kota Padang Sidimpuan khususnya. Secara umum, secara umum kebanyakan memang pemerintah daerah baik di kabupaten kota itu kebanyakan tidak mempunyai dasar hukum. Karena memang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, begitu juga dengan turunannya pada Peraturan Pemerintah Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang namanya THL ini tidak ada disebutkan. Artinya dasar hukumnya lemah. Dasar hukumnya tidak ada. Makanya itu bukan lemah ya, sudah tidak ada lagi. Tidak ada dasar hukumnya. Nah, makanya terkait polemik ini seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kawan-kawan kita tadi artinya begini, kalau
singkatnya saya melihat, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum kawan-kawan kita tadi. Ya, harapan kita polemik ini bisa diselesaikan secara mediasi, karena memang mediasi ini yang merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa yang sangat luar biasa indah. Iya, menurut saya, Bang. Iya. Dan satu satu kata dari kita jangan dilama-lamakan kan gitu. Itu, ya. Nah, itu yang pertama. Terus harapannya begini. Akibat kekosongan hukum tadi, sepanjang memang pemerintah dalam hal ini, baik dia itu OPD, melakukan rekrutmen THL dengan dasar hukum yang tidak jelas, itu menurut saya harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Iya. Lantas tanpa memotong, ini saya tertarik dengan kata kekosongan hukum. Kota Padang Sidimpuan terkesan angka THL, angka TKS, dan angka perbantuan dari swadaya masyarakat sangat tinggi sekali. Bukankah ini akan menjadi resiko bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan apabila ini diulik? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang resiko, ya itu merupakan salah satu konsekuensi kalau kita memang ingin memperbagus. Itu yang pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya Kota Padang Sidimpuan, tetapi secara umum di berbagai daerah di katakanlah wilayah Tabaksel, ya sampai saat ini saya belum menemukan regulasi yang jelas tentang rekrutmen THL ini. Masih rancu. Apa sebetulnya, apa seharusnya tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam mengatasi polemik ini? Jadi kalau menurut saya, dalam hal ini untuk mengakomodir persoalan ini semua, tentunya kita sangat berharap kepada eksekutif, begitu juga dengan legislatif, agar dapat bekerja sama dan melihat persoalan yang akan muncul, yang bisa kita katakan ya persoalan nanti itu semakin besar. Iya, kalau ini tidak segera diselesaikan terhadap nasib THL. Iya, tentunya kita mendorong kepada legislatif dan eksekutif untuk dapat mengeluarkan atau menerbitkan semacam regulasi yang jelas, yang kalau bisa jadi misalnya perwal atau apa seperti itu. Peraturan daerah boleh, peraturan wali kota boleh, itu terserah. Sepanjang memang kehadiran THL di lingkungan instansi pemerintahan itu dianggap perlu. Saya rasa itu, Pak. Seperti itu. Baik pemirsa, itu dia penjelasan dari praktisi hukum sebagai komentator penyeimbang kita petang ini. Kita coba melanjut lagi pembicaraan ke mereka yang menggugat hari ini. Ada Bapak Hadi Alamsyah, kuasa hukum tim medis. Ini sesuai dengan pemaparan Pak Reza Nasution, mengatakan bahwasanya status mereka THL hari ini masih tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara Anda hari ini sedang memperjuangkan hak-hak normatif dari mereka yang terancam pemecatan di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Apa tanggapan Anda? Seperti ini, di saat pemerintah Kota Padang Sidimpuan membuat kebijakan mempekerjakan orang dengan status bukan sebenarnya kalau di undang-undangnya bukan THL ya, pegawai non PNS. Iya. Intinya merekrut pegawai non PNS itu mungkin sesuai dan itu harus melalui mekanisme yang ada melalui sidang paripurna misalnya. Enggak, maksud saya dikembalikan ke argumen yang dibangun oleh Pak Reza tadi, mengatakan dalam pengangkatan tenaga honor atau tenaga perbantuan semisal apalah redaksinya, pemerintah masih tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengangkatan tersebut. Apa tanggapan Anda? Seperti ini, Bang. Di saat pemerintah Kota Padang Sidimpuan membuat suatu kebijakan
dengan mempekerjakan tenaga harian lepas ataupun apapun namanya ataupun Iya. pegawai non PNS pun dia namanya Iya. dan menganggarkan penggajiannya ini dari APBD. Iya. Kalau memang peraturannya tidak jelas, tidak ada dibuat oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan bekerja sama dengan pihak legislatif. Artinya Padang Sidimpuan kota Ini pemerintah. berdiri kan seperti itu. Enggak, maksud saya apakah saya sependapat dengan Anda atau seperti apa? Ini masih asumsi saya pribadi. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam hal perekrutan tenaga honor atau sejenisnya merupakan tindakan kejahatan dalam pengalokasian anggaran. Intinya seperti ini. Mungkin kita termasuk Adinda Reja mungkin belum terlalu dalam menggali bagaimana aturan perekrutan pegawai non PNS ini. Iya. Apakah ini ada di Perwal ataupun peraturan daerah? Produk hukum. Iya. Tidak mungkin Pemko Padang Sidimpuan berani Berani. membuat kebijakan seperti ini Tanpa dasar hukum. tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti itu menurut Anda. Iya. Dan intinya kembali saya tegaskan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan bukan hanya pemerintah Kota Padang Sidimpuan, tapi pemerintah Global. daerah yang lain, mungkin ini global. Iya. Secara nasional, ini semua ada. Iya. Tapi saya tidak meyakini pemerintah daerah dalam hal ini tidak membuat berbentuk perwal. Apakah ini saya lanjut Pak Hadi. Apakah SK yang mereka miliki yang mungkin kopiannya ada di Bapak hari ini merupakan salah satu unsur dari poin gugatan tersebut? Ya. Intinya Bang, di surat perjanjian kerja yang ada yang kita miliki ini mengenai di sini sudah lengkap semua pasal per pasal yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Dan mengenai bahasa tadi ada bahasa lisan, Iya. pemutusan hubungan kerja. Ini di sini mungkin kita bisa sama-sama lihat di pasal 7 di di kontrak Surat perjanjian kerja mereka ini, itu di pasal 7 mengenai pemutusan hubungan kerja. Ini ditulis poinnya, pasalnya. Yang pertama, pihak ke-1 dalam hal ini Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan Iya. ataupun Direktur Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pihak kedua. Inilah kawan-kawan pegawai non PNS. Iya. Apabila pihak kedua meninggal dunia. Yang pertama. Pihak yang kedua maksudnya mereka ini. Iya, kawan-kawan pegawai non PNS ini kan. Iya. Pemutusan hubungan kerja bisa terjadi apabila pihak kedua meninggal dunia. Iya. Poin B, batas waktu perjanjian kerja berakhir yaitu 31 Desember 2020. Iya. Itu per 1 tahun. Iya. Poin C, pihak kedua apabila pihak kedua melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Intinya di sini Bang, sudah jelas peraturan di di perjanjian kerja ini. Pihak Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan sudah membuat poin-poin pasal per pasal aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak rumah sakit sebagai pihak pertama. Iya. Dan kepada pegawai non PNS sebagai pihak kedua. Iya. Di sini bahasa dari wakil direktur rumah sakit tidak jelas. Sudah jelas, sudah saya pastikan tidak memahami redaksi dari Poin per perjanjian poin. kerja yang mereka buat sendiri seperti itu. Ada, saya pernah membaca sebuah artikel mengenai ini, nanti kembali lagi ke Pak Reza sebagai komentator penyeimbang kita. Mungkin kawan-kawan lain juga sebagai masukan, referensi maksud saya. Ada sebuah artikel yang saya baca tentang Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Ya. Pemakaian tenaga kerja ahli. Anda merasa sebagai tenaga kerja ahli? Sertifikasi di bidangnya misalnya, atau memakai disiplin ilmu. Anda merasa seperti itu? Dalam melakukan perjanjian tenaga kerja antara pihak satu dengan pihak kedua, seperti yang Bapak bacakan tadi, apabila pihak kedua meninggal dunia baru ada pemutusan. Ini harusnya ada pendampingan dari instansi atau pemerintah yang membidangi. Anda melakukan itu saat melakukan perjanjian dengan pihak rumah sakit?
Anda saat melakukan perjanjian penandatanganan kerjasama dengan pihak rumah sakit, Anda didampingi oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga hari itu yang mendampingi Anda? Kepegawai kami kan menaikin di kepegawai. Kepegawaian dari rumah sakit itu, bukan dari dinas tenaga kerja atau semisal yang lain. Jadi Anda ujuk-ujuk membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit tanpa pendampingan pakar atau ahli. Seperti itu. Selugas itu pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam membuat perjanjian tenaga kerja. Ini tanggapan Anda dari kuasa hukum seperti apa? Intinya seperti ini, Bang. Tidak kita belum mendalami sejauh mana wewenang dari. Enggak, itu saya rasa pandangan umum yang saya katakan tadi, pandangan umum. Iya, intinya Bang, ini tidak bisa jadi ada kemungkinan pihak rumah sakit setelah terjadi kontrak ini, mereka juga membuat kontrak lain, mungkin yang mereka lupa atau bagaimana, sehingga mungkin BPJS mereka bisa keluar seperti itu. Oh, honor dari BPJS seperti itu? Bukan honor, jadinya Bang jaminan kesehatan mereka seperti itu. Tetap keluar. Ya. Bukankah di Undang-Undang Tenaga Kerja itu serta-merta setiap tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan dan menjual jasanya harus mendapatkan hak-hak normatifnya, semisal upah, jaminan BPJS, akomodasi dari tempat bekerja, itu merupakan garansi dari undang-undang. Apakah Anda yang sebagai tenaga kerja di rumah sakit umum mendapatkan itu? Di SK kami tercantum, Bang. Saya bertanya realisasinya. Anda merasakan bahwasannya perlakuan itu ada? Fasilitas misalnya cuti hamil di sini? Cuti hamil ada? Ada cuti menikah ada. Cuti menikah ada? Semua sudah menikah? Sudah. Pemirsa, mereka semua sudah menikah. Oke. Kita kembali ke Bung Reza sebagai komentator penyeimbang. Anda menyikapi ini seperti apa dari kacamata seorang praktisi hukum? Jadi yang pertama begini, agak dikeraskan suaranya, Pak. Jadi kalau seperti yang Abang sampaikan tadi, Abang membaca sebuah artikel, artinya ini apakah ada kaitannya atau bisa disamakan dengan menuju kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti itu? Iya. Mengingat memang dalam klausul perjanjian kontrak itu dimuat, kalau yang saya lihat ya memang ada sebagian klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian kontrak itu mengacu kepada itu. Tetapi kalau saya tetap kembali kepada pernyataan saya yang tadi, artinya begini, dalam hal si tenaga katakanlah si THL ini, tenaga harian lepas ini, melakukan perjanjian dengan PPK, pejabat membuat komitmen dalam hal ini mungkin ya direktur atau apalah, dalam hal ini mereka mencantumkan dan memuat segala sesuatu di dalam isi perjanjian itu hanya berdasarkan kesepakatan, hanya berdasarkan kesepakatan dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan yang beberapa kalau saya lihat memang tadi diadopsi daripada ketentuan ketenagakerjaan. Nah, tetapi dalam hal THL ini saya rasa kita tidak bisa mengaitkan perjanjian kontrak yang dibuat di sini, kita tidak bisa mengaitkan hal ini dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini kejahatan seperti itu. Ini kan kesepakatan. Artinya, kesepakatan antara bipatri. Pihak kedua dengan pihak pertama. Yang dimuat dan dibuat mengacu kepada syarat-syarat di dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan Undang-Undang Perdata. Seperti itu. Artinya saya melihat tidak ada di sini. Kalaulah kita ingin mempersoalkan masalah pidana, ya saya rasa ini bukan langkah yang tepat lah. Bukan langkah yang bijak. Langkah yang tepat. Tetapi kembali lagi kepada kawan-kawan kita, ya ini merupakan hak dan upaya hukum dari mereka. Ya silahkan kalau memang kawan-kawan nanti merasa bahwasanya memang di dalam persoalan ini terjadi tindak pidana, ya silakan dilaporkan. Namun apabila mungkin kawan-kawan nanti berpendapat lain,
ya mungkin mau mengajukan gugatan atau apa ya sah-sah saja. Mereka tanpa memotong Pak Reza, mereka hari ini kehilangan hak normatif mereka selama 3 bulan belakang. Dan mereka hari ini sedang terancam ingin ada pemecatan, pemutusan hubungan kerja dari pihak rumah sakit. Tanggapan Anda sendiri sebagai praktisi hukum seperti apa melihat ini? Terkait masalah pemecatan ya sampai saat ini memang kita lihat tidak ada surat pemecatan ya Pak. Tidak ada surat pemecatan. Kan begitu? Iya. Nah, artinya secara hukum mereka ini kan tidak dipecat. Artinya dari dalam hal pemutusan hubungan kerja itu dilakukan secara tertulis. Kan gitu. Ada bukti tertulisnya sebenarnya. Iya, ada bukti tertulis. Iya. Nah, kan seperti itu. Itu. Nah, sampai saat ini kan mereka ini kan tidak ada bukti secara tertulis yang menyatakan mereka itu dipecat. Iya. Kan begitu. Apa tindakan yang harusnya mereka lakukan? Kalau tindakan yang harusnya mereka lakukan ya kalau menurut hemat saya seperti ini. Yang pertama mungkin kawan-kawan kita THL ini tidak salah kalau menjumpai langsung atau meminta klarifikasi kepada siapa yang mengeluarkan SK. Itu yang pertama. Iya. Karena hubungan hukum yang ada di surat perjanjian itu ya, adalah pihak pertama dan pihak kedua. Ya. Nah, tidak ada kepada yang lain. Nah, makanya pertanggungjawabannya itu ya kalau menurut saya sampai saat ini ya seharusnya kawan-kawan kita meminta klarifikasi baik secara tertulis atau tulisan itu kepada siapa yang mengeluarkan SK. Seperti itu. Iya, karena yang mempunyai hubungan hukum itu ya antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi seperti itu tanggapan dari Anda sebagai praktisi hukum. Ya. Oke, lanjut ke kuasa hukum dari 10 tenaga medis kita, Pak Hadi Alamsyah. Tanggapan dari Pak Reza tadi bisa dipahami. Ya. Upaya yang harus mereka lakukan harusnya melakukan upaya persuasif dengan siapa yang menerbitkan SK. Apakah upaya itu sudah pernah dilakukan? Seperti ini ya, itu bisa saya jawab Bang. Seperti ini adik-adik pegawai non PNS itu yang 10 orang pada khususnya ini sudah koordinasi dengan direktur rumah sakit sebagai pimpinan tertinggi di wilayah rumah sakit umum Kota Padang Sidimpuan dan yang mengeluarkan surat perjanjian kerja mereka, yang menandatangani surat perjanjian kerja mereka. Intinya kenapa bisa honor mereka selama 3 bulan tidak dibayarkan kan seperti itu. Dan itu klarifikasi daripada direktur, dia sudah menandatangani pencairan daripada honor adik-adik ini selama 3 bulan. Tetapi berhenti di bendahara atas perintah wakil direktur rumah sakit untuk tidak dicairkan dengan selalu dasar mengacu kepada surat edaran wali kota pertanggal 24 Maret. Artinya sampai di sini Pak Hadi, yang saya pahami dari cerita Anda bahwasanya mereka sampai hari ini belum pernah berjumpa langsung dengan si pembuat SK. Sudah. Apa kira-kira tanggapan dari sekarang pembuat SK? Direktur bilang kepada kami, kalian itu ada menerima surat pemecatan? Tidak, Bu. Ya udah, kalian masih tetap bekerja. Ibu direktur juga sudah membuat surat perintah kepada Pak Perlindungan agar mengeluarkan gaji kami dalam waktu 24 jam. Tapi itu tetap tidak dilakukan oleh Bapak itu. Artinya terjadi dualisme pemahaman di tubuh rumah sakit umum daerah sendiri. Saya kurang tahu. Iya, dari cerita Anda saya bisa mengartikan bahwasanya direktur sebagai pembuat SK sudah memerintahkan untuk pencairan, namun oleh wakil direktur yang mengatakan adanya edaran dari wali kota, ini kan pegangan beliau. Edaran dari wali kota yang mengatakan tidak. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Pak Reza? Ya, kalau menurut saya ya seperti yang saya sampaikan tadi, artinya dalam hal ini yang mempunyai hubungan hukum langsung yaitu si pembuat SK dengan yang di SK-kan. Itu yang pertama. Artinya sampai ke ranah itu. Ya, kalau sejauh pemahaman saya, Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan
yang merupakan salah satu BLT di Kota Padang Sidimpuan ini. Yang pertama seperti yang Abang sampaikan tadi, artinya mereka ini kan mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dan menetapkan segala kebijakan yang ada di rumah sakit itu yang pertama. Nah, artinya jikalau ada pun intervensi dari kepala daerah, menurut saya bukan intervensi sebenarnya. Artinya begini, dalam tata cara pelaksanaan BLT, walaupun dia tadi mengelola rumah sakit itu secara mandiri, yang pada dasarnya tanggung jawab penuh dipegang oleh direktur, namun dalam hal ini mereka tetap perlu berkoordinasi dengan kepala daerah sebagai berkoordinasi dalam hal-hal apa? Ya, mulai dari peningkatan pelayanan, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan umum terhadap masyarakat. Tapi kalau sampai ke masalah penggajian, menurut saya tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Iya. Dan menurut saya dalam hal ini mungkin begini. Dalam hal pemahaman kita terhadap surat edaran wali kota, yang dijadikan sebagai dasar untuk penahanan itu, kita berbeda pemahaman. Seperti itu ya. Iya, artinya sah-sah saja kalau mungkin ada orang lain ataupun kawan-kawan kita beranggapan lain atau bisa menafsirkan lain terhadap terbitnya surat edaran ini seakan-akan menyuruh untuk tidak membayarkan. Kita tidak sepaham dengan itu. Kan gitu. Nah, makanya ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kembali kepada persoalan sosiologi dan persoalan kemanusiaan. Hak normatif. Nah, terkait hak normatif, ya kalau menurut saya seyogianya memang ini harus diserahkan. Karena memang kita sama-sama sepakat bahwasanya terhadap hak normatif ini merupakan hak yang harus diterima kawan-kawan kita sebagai PHL akibat dari pekerjaan mereka, akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan. Itu tanggapan Anda seputar keberadaan kasus ini. Namun terkait masalah mekanisme saya juga tidak paham, Pak. Karena saya kurang mendalam sampai ke situ. Tapi intinya begini, kalau saya pribadi ya, saya mendorong kepada kawan-kawan THL, begitu juga dengan pihak rumah sakit umum, untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara mediasi. Maukah itu nanti yang sifatnya bipartit ataupun tripartit, terserah. Terserah. Karena begini, harapan kita ke depannya, kita harus bisa melihat jauh ke depan. Kehadiran THL di lingkup pemerintahan ini sangat dibutuhkan. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, dasar hukumnya sampai saat ini belum ada yang mengatur secara tegas, tapi kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Nah, harapan kita ke depannya, legislatif dan eksekutif bisa memikirkan ini. Bagaimana mereka menciptakan suatu regulasi, maukah itu yang sifatnya perda atau peraturan wali kota, ada produk hukum yang diciptakan yang berangkat dari persoalan ini, untuk menjamin hak-hak teman-teman kita yang statusnya sebagai TL ataupun TKS ke depannya. Itu saja menurut saya. Panjang sekali yang ingin saya tanyakan dengan praktisi hukum kita sore ini, mengingat sebentar lagi akan ada azan maghrib. Closing statement mungkin dari Anda sebagai praktisi hukum di kasus 10 tim medis Kota Padang Sidimpuan terancam dipecat dan hak normatifnya masih pending. Oke, closing statement dari saya. Yang pertama, tentunya saya mendorong dan berharap kepada pihak rumah sakit, begitu juga dengan teman-teman TL kita, supaya dapat menyelesaikan persoalan ini secara mediasi, dan kalau bisa itu secara secepatnya. Terhadap hak-hak yang menjadi hak-hak normatif daripada teman-teman kita, ya sepanjang memang itu sudah merupakan hak dari hasil sebuah kewajiban mereka, itu harus kita berikan. Itu closing statement itu yang pertama. Dan closing statement saya yang kedua begini, Bang. Harapannya kepada pemerintah, eksekutif dan legislatif, agar dapat memikirkan nasib-nasib teman-teman THL kita
dengan menciptakan sebuah produk hukum untuk menjamin keberadaan dan mengakui status keberadaan mereka di lingkup pemerintahan. Iya, itu. Oke, pandangan umum dari kuasa hukum sebelum masuk nanti ke merangkap closing statement, maksud saya Pak Hadi, mengingat durasi kita sudah hampir azan maghrib, bisa dipersingkat. Oke, terima kasih. Yang pertama, setelah menjalani beberapa proses dalam mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi adik-adik pegawai non PNS ini, khususnya yang 10 orang. Saya sangat berharap kepada Wakil Direktur 1 Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan, Bang Perlindungan Pasaribu, Bang, apabila benar informasi yang kami terima bahwasanya penggajian dari adik-adik yang 10 orang ini tertahan di tangan Wadir Administrasi dan Keuangan Perlindungan Pasaribu, kami sangat berharap agar secepatnya lah Bang, intinya itu adalah hasil keringat, secepatnya untuk diselesaikan, dan kita pun tidak tertutup kemungkinan, kita tidak jauh kok, tuntutan kita tidak jauh, hanya hak mereka dibayarkan kepada mereka, karena untuk mendapatkan hak itu mereka sudah menjalankan kewajiban. Dan kepada Bang Wadir juga, Bang Perlindungan Pasaribu, Bang, kita sudah mulai menjalani proses hukum yang ada, dan tadi kita sudah selesai pemeriksaan, Bang. Kami berharap belum tertutup kemungkinan, Bang. Kita selesaikan ini secara mediasi. Mungkin ini adalah kesalahpahaman baik itu mengenai administrasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padang Sidimpuan, surat pertanggal 24 Maret 2020. Intinya kalau misalnya ada permasalahan lain di balik ini, itu kita kesampingkan lah. Intinya jangan kita buat adik-adik ini korban, mereka juga punya keluarga, Bang Bun, dan kepada kita semua, mereka punya tanggungan, kita bayarkanlah hasil keringat mereka, biarkan mereka bekerja dan mengabdi untuk Kota Padang Sidimpuan, selagi Kota Padang Sidimpuan khususnya Rumah Sakit Umum masih membutuhkan tenaga mereka sebagai tenaga ahli. Mungkin sekian statement dari saya sebagai kuasa hukum dari adik-adik tenaga harian lepas ataupun pegawai non PNS, khususnya yang 10 orang. Saya atas nama kuasa hukum Hadi Alam Sarahab SH menyampaikan terlebih dahulu terima kasih Bang. Apabila ini keinginan kami ini terwujud, kita bicarakan baik-baik. Sidimpuan saat ini umumnya Indonesia, dunia membutuhkan kalian tenaga medis di Kota Padang Sidimpuan. Kita tidak berharap terjadi polemik seperti ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini. Mungkin sekian Bang Baun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kawan-kawan mungkin masih ada yang mau disampaikan? Oke, guys, mungkin sekian perjumpaan kita petang ini di isu terancam pemecatannya mereka 10 tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan. Jadi pesan dan renungan yang bisa kami sampaikan petang ini adalah bayarkanlah hak mereka. Jangan sampai mereka Kelaparan, Bang. Kelaparan. Akhir kata, ulang lo zaman benda pade. Saya Bauna Ditonang beserta seluruh yang berhadir hari ini mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.